Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Legum, Serealia, dan Umbi, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Formulasi Daging Analog Berbentuk Bakso Berbahan Kacang Merah, Phaseolus vulgaris, dan Kacang Kedelai, Glycine Max. Jurnal ini ditulis oleh Retno Mentari dan kawan-kawan dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret, Surakarta. Untuk kelompok 3 sendiri beranggotakan 5 orang, yaitu Adelia Rahma Pratiwi, Indriansi, Roshida Sidkiah, Afina Silmi Nursani, dan Wahyu Kurniawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sensori pada formulasi daging analog berbentuk bakso berbahan kacang merah dan kacang kedelai. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan faktor tunggal, yaitu perlakuan formulasi tepung kacang merah dan tepung kedelai yang berbeda-beda dengan 3 kali pengulangan. Dilanjutkan dengan analisis melalui uji kesukaan dengan metode one-way ANOVA dan uji pembedaan berpasangan. Selanjutnya, formulasi yang terpilih dianalisis karakteristik kimia dan kandungan serat kasar serta serat pangannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2014, konsumsi dan ketersediaan daging sapi di pasaran Indonesia tahun 2010 hingga 2014 setiap tahun mengalami peningkatan dengan proyeksi selisih kekurangan jumlah ketersediaan dan konsumsi daging sapi pada tahun 2014 hingga 2018 adalah minus 158.430,42 ton hingga minus 295.473,79 ton. Kekurangan ini dapat dipenuhi dengan mengganti bahan dasar produk daging dengan bahan bukan daging yang nantinya didapatkan produk olahan daging buatan atau daging tiruan. Menurut daftar komposisi bahan makanan tahun 2018, kandungan protein daging sapi adalah 18,8%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hermainanto tahun 2001, kandungan bakso dengan kelas mutu 1 adalah kadar airnya 71,39%, kadar abunya 3,15%, kadar lemak 0,57%, kadar protein 8,57%, dan kadar karbohidrat 16,31%. Sedangkan pada penelitian Nuraidah tahun 2013, daging tiruan dari kacang merah dan tepung terigu hanya mengandung sebanyak 10,43% dengan formulasi kacang merah sebanyak 70% dan tepung terigu 30%. Hal ini menunjukkan protein daging tiruan tersebut baru mencapai 55,47% dari daging sapi sesuai yang dituliskan dalam DKBM. Karenanya, dalam penelitian ini dilakukan penambahan kedelai yang bertujuan untuk meningkatkan kadar protein pada daging tiruan. Menurut Astawan tahun 2009, kacang merah memiliki beberapa keunggulan, yang diantaranya adalah bebas kolesterol, memiliki kadar karbohidrat yang tertinggi, memiliki kadar protein yang setara dengan kacang hijau, kadar lemak yang jauh lebih rendah dibandingkan kacang kedelai dan kacang tanah, serta memiliki kadar serat yang setara dengan kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang tanah. Manfaat serat dan tingginya kandungan serat pada kacang-kacangan inilah yang akan diunggulkan pada pembuatan daging analog berbentuk bakso berbahan kacang merah dan kacang kedelai. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan dapat dilihat pada slide berikut. Tahap berikutnya yaitu tahapan penelitian. Yang pertama ada penampungan kacang merah dan kacang kedelai. Untuk penampungan kacang merah dimulai dengan penimbangan kacang merah. Kemudian kacang merah direndam selama kurang lebih 12 jam dan direbus selama 5 menit. Kemudian setelah direbus, kacang merah dihilangkan atau dipisahkan bagian kulit dengan bagian dalam kacang dan dikeringkan di cabinet dryer dengan suhu 60 sampai dengan 70 derajat Celcius selama kurang lebih 7 sampai 8 jam. Setelah kering, kemudian kacang merah ditepungkan dan diayak menggunakan ayakan 80 mesh.
Untuk penampungan kacang kedelai, prosesnya hampir serupa dengan penampungan kacang merah. Yang membedakan di sini yaitu waktu perendaman pada kacang kedelai itu hanya 6 jam dan ayakan yang digunakan pada kacang kedelai itu 60 mesh. Kemudian yang berikutnya yaitu pembuatan daging analog. Pembuatan adonan dilakukan dengan formulasi tepung kacang merah dengan tepung kedelai F1 yaitu 50 gram berbanding dengan 150 gram, F2 150 gram dengan 50 gram, F3 100 gram dengan 100 gram. Dengan penambahan 30 gram tepung tapioka dan bumbu tambahan seperti garam, gula, lada, penyedap rasa, dan air dingin. Setelah itu dilakukan pengulenan dan membentuk bulatan seperti bakso. Dan tahapan yang terakhir yaitu perebusan. Setelah dilakukan perebusan, dilakukan analisis. Yang pertama ada analisis sensori. Analisis sensori yang dilakukan yaitu untuk menguji kesukaan panelis dan uji pembeda. Kemudian karakteristik kimia yaitu untuk menganalisis kadar air dengan metode termografimetri, kemudian menganalisis kadar abu cara kering, kadar protein metode Kejeldal, dan kadar lemak metode ekstraksi Sohlet, dan kadar karbohidrat. Kemudian analisis yang terakhir yaitu adalah analisis serat, yaitu untuk menganalisis serat kasar gravimetri dan serat pangan multi-enzim. Yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode One Way Analysis of Variance atau ANOVA dengan menggunakan software SPSS 23.0. Bila terdapat perbedaan antara perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan Multiple Rank Test atau DMRT pada taraf signifikan 5%. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 yang terdapat di slide yaitu hasil analisis sensori pada daging analog berbentuk bakso berbahan kacang merah. Dilakukan pengujian kesukaan dengan menggunakan 25 panelis dengan parameter yang diuji yaitu kenampakan, aroma, tekstur, rasa, dan overall. Rentang nilai yang digunakan dalam uji kesukaan dimulai dengan angka 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 netral, 4 suka, dan 5 sangat suka. Dari tabel tersebut pada kenampakan diperoleh hasil dari ketiga sampel F1, F2, dan F3. Pada F3 memiliki nilai terendah, sedangkan pada F1 memiliki nilai tertinggi. Pada F3 yaitu 3,12 plus minus 0,833, sedangkan pada F1 yaitu 3,56 plus minus 1,083. Tetapi dari ketiga sampel tersebut menunjukkan tidak beda nyata, sehingga perbedaan formulasi kacang merah dan kacang kedelai dianggap tidak berpengaruh terhadap nilai sensoris kenampakan daging analog berbentuk bakso. Parameter uji kesukaan yang kedua yaitu aroma. Sampel F1 memiliki nilai aroma rendah karena tingginya kadar tepung kacang merah. Sampel F2 memiliki nilai aroma rendah karena mengandung persentase gelas kedelai yang cukup tinggi. Nilai aroma rendah dikarenakan produk kacang-kacangan mempunyai aroma pahit karena mengandung enzim lipoksigenase yang menyebabkan bau langu. Sampel F3 merupakan formulasi terbaik karena perbandingan kacang merah dan kedelai 1:1. Parameter yang ketiga yaitu tekstur. Sampel F1 memiliki nilai tekstur terendah karena mengandung sedikit kedelai, sedangkan sampel F2 dan F3 mengandung kedelai lebih banyak dibandingkan sampel F1 sehingga nilai tekstur lebih tinggi. Semakin banyak protein kedelai akan menyebabkan tekstur sampel lebih kenyal karena semakin tinggi air yang terikat. Parameter yang keempat yaitu rasa. Sampel F1 memiliki nilai rasa terendah diikuti F2 dan sampel F3 memiliki nilai rasa tertinggi karena panelis memberikan nilai 4 yang berarti suka pada sampel F3. Nilai rasa dipengaruhi oleh aroma. Secara keseluruhan, sampel F3 merupakan sampel
terbaik karena memiliki nilai kesukaan tertinggi. Selanjutnya yaitu uji pembeda. Uji pembeda dilakukan dengan uji berpasangan, yaitu membandingkan daging analog dengan bakso daging sapi dan bakso daging ayam. Pengujian menggunakan panelis berjumlah 25 orang. Parameter uji dinyatakan beda nyata apabila jumlah minimal panelis yang memberikan penilaian berbeda adalah 18 panelis. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa hanya parameter kenampakan yang menunjukkan hasil tidak beda nyata, sedangkan parameter yang lain menunjukkan hasil beda nyata. Parameter aroma berbeda nyata karena adanya bau langu pada daging analog sehingga menyebabkan panelis menilai adanya perbedaan. Parameter tekstur berbeda nyata. Bakso ayam dan sapi memiliki tekstur lebih kenyal karena daging hewani mengandung protein lebih tinggi, sehingga air yang terikat lebih banyak menyebabkan peningkatan kekenyalan bakso. Parameter rasa berbeda nyata. Walaupun sampel telah ditambahkan penyedap rasa sapi dan ayam, tetap tidak mendapatkan hasil tidak beda nyata karena penilaian rasa dipengaruhi oleh aroma. Kenampakan daging analog berbahan kacang merah dan kedelai tidak berbeda nyata dengan kenampakan bakso ayam dan sapi, karena kombinasi warna dari kacang merah dan kedelai menghasilkan karakteristik warna yang hampir sama dengan bakso sapi dan ayam. Saya akan menjelaskan tentang analisa kimia bakso daging analog. Di sini ada tabel 3 hasil analisa kimia dan fungsional daging analog berbentuk bakso berbahan kacang merah dan kedelai. Di sini banyak sekali karakteristik kimia, kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, serat kasar, serat pangan total. Serat pangan total ada 2, yaitu pertama serat pangan larut, yang kedua serat pangan tidak larut. Yang kedua, analisis kadar air. Standar kadar air bakso minimal 70%. Kadar air yang didapat pada produk terpilih di bawah 70% atau 54,33%. Daging analog berbahan keledai dan gluten mengandung kadar air lebih tinggi, yaitu 57-60%. Daging tiruan berbahan jamur tiram dan gluten mengandung kadar air 69-73%. Dengan pengaruh penambahan gluten, kehilangan air yang disebabkan oleh pengerutan pada waktu masak akan lebih besar karena penggunaan suhu tinggi akan menyebabkan denaturasi protein dan banyak menurunkan nilai daya ikat air, sehingga tingkat suhu yang digunakan pada pengolahan bakso 70% sampai 90 derajat Celcius. 70 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Untuk yang selanjutnya, analisa kadar abu. Standar kadar abu bakso menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2014 adalah maksimal 3%. Hasil yang dapat dilihat pada tabel 4,3 adalah 1,51%. Dari hasil tersebut menunjukkan dari segi karakteristik kimia atau kadar abu, produk telah memenuhi Standar Nasional Indonesia tahun 2014. Yang selanjutnya, analisa kadar lemak. Kedelai mengandung pula lemak, zat kapur, dan tiamin dalam jumlah yang cukup. Kadar lemak pada bakso adalah maksimal 10%, sedangkan hasil dari penelitian bakso analog mempunyai kadar lemak 10,05% dengan standar deviasi 0,398%. Yang selanjutnya, analisis kadar protein. Protein adalah zat yang mengandung nitrogen yang dibentuk oleh asam amino. Protein berfungsi sebagai komponen struktural utama dari otot dan jaringan lain dalam tubuh. Untuk protein yang akan digunakan oleh tubuh harus dimetabolisme menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu asam amino. Kadar protein bakso analog yaitu 12,48% dengan standar deviasi 0,009%. Kadar protein tersebut telah memenuhi standar protein pada produk bakso, yaitu minimal 11%. Standar Nasional Indonesia tahun 2014. Next, untuk selanjutnya yaitu analisis kadar karbohidrat. Karbohidrat merupakan sekelompok gugus aldehid, keton, dan atau asam polihidroksi atau turunan-turunannya yang bergantung bersama-sama dengan poliol siklik linear.
kadar lemak daging berhubungan erat dengan kandungan airnya. Semakin besar kandungan lemak, kandungan airnya semakin menurun. Semakin tinggi jumlah lemak menyebabkan semakin tinggi tingkat kehilangan air. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah daging analog berbahan kacang merah dan kacang kedelai yang paling disukai panelis adalah dengan perbandingan 1:1, menunjukkan tidak beda nyata dengan bakso sapi dan ayam pada parameter kenampakan dan menunjukkan beda nyata pada parameter aroma, tekstur, rasa, dan overall, dan menunjukkan sudah memenuhi SNI bakso pada tahun 2014 dari semua parameter yaitu air, abu, protein, dan lemak. Kemudian, hasil dari pengujian kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat adalah 54,33%, 1,51%, 10,05%, 12,48%. Kadar serat pangan daging analog berbahan kacang merah dan kacang kedelai adalah 14,945%. Untuk serat pangan total 14,28% IDF dan 0,565 SDF. Sedangkan kadar serat kasar daging analog berbahan kacang merah dan kedelai adalah 6,29%. Hasil nilai pengujian sensori kesukaan dari 25 orang panelis terhadap daging analog berbentuk bakso pada parameter kenampakan, aroma, tekstur, rasa, dan keseluruhannya adalah 3-4, yaitu di antara rentang netral sampai suka. Mungkin hanya itu presentase yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.